Mas Gibran 45 ya. seperti sedang dalam tanda kutip kalau saya lihat ya, lagi membalaskan perlakuan terhadap Pak Prabowo, aku nampaknya gitu ya. Saya melihatnya gitu dan saya wajar. Membalaskan, If I were him, aku akan melakukan yang sama juga barangkali ya. Yang lebih pas menjadi juru bicara pemerintah Pak Jokowi tadi malah Pak Mahfud. Profesor Mahfud. He's part of the government. Masih. Iya dah, he's part of the government. Masih kan bahkan. Artinya sementara ditanyakan banyak sebagian ya. Mereka malah tidak terlalu tertarik menanyakan posisi Mas Gibran nanti kalau jadi Wapres terpilih. Konten yang disampaikan sesuai dengan agenda ya, ngomong tentang renewable energy, tentang apa food estate dan sebagainya. Gibran sudah menyampaikan seperti yang dikehendaki. Ada satu juga adab yang lo harus lakukan. Kalau lo merasa salah, minta maaf. Oh ya, dan dia sudah lakukan. Dan Gibran sudah lakukan. Sudah lakukan. Itu sudah lakukan. Langsung kok. Jadi nggak nunggu selesai debat tuh. Ya saya mau minta maaf Prof Mahfud. Dia cium tangan semua orang. Sebagai prolog, Budiman Sujatmiko sudah di studio. Hai Bud. Halo bro. Udah lama banget kita kayak Sudah lama terakhir Real Madrid Liverpool. Oh di sini ya? Iya betul. Pas final tahun 2022 atau 2022 ya? 22 ya? Iya. Keren banget. Jadi wah yang nonton sejuta orang waktu itu ya. Oh iya. Sejuta orang lebih itu. Karena ada Budiman dengan Hensat. Enggak lah. Itu karena Real Madrid memenangkan lagi melawan Liverpool loh. Lawan Liverpool loh. Ya lagi bagus-bagus. Bagus. Oke, kita akan ngomong bola, kita ngomong karena sekarang kita semua perbincangan tentang politik itu menjadi trending topik, menjadi viral di mana-mana dan ini Budiman kemarin baru saja bikin cerita karena lompat pagar ya. Kayak tidak akan ngomong itu karena udah ngomong di mana-mana. Iya. Budiman sekarang sudah ada di 02. Ya, bagaimana penampilan Gibran tadi malam? What do you think? Penampilan Gibran saya kira ini menarik. Pada waktu Gibran tampil pertama, orang underestimate dia. Ya. Sehingga ketika muncul pada penampilan pertama atau debat kedua, orang terperangah. Tantangan Gibran adalah tadi malam sebenarnya adalah mempertahankan ekspektasi. Ya. Itu paling penting. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena dulu diremehkan. Paling enak orang diremehkan. Ya. Saya kira Mas Gibran diremehkan pada apalagi sebelumnya dikatai asam sulfat, belimbing sayur. Iyalah, segala macam ya. Sehingga orang terperangah. Nah, untuk debat keempat atau debat keduanya dia sebagai cawapres, orang sudah punya standar, ekspektasi. Ya. Nah itu tidak mudah. Tidak mudah juga untuk menjaga demam panggung. Mempertahankan stabilitas panggung. Kira-kira gitu. Kalau kita bicara teater ya. Kira-kira gitu. Saya kira pada segmen pertama, segmen kedua oke. Kemudian segmen ketiga, segmen keempat. Ketiga juga masih oke. Masih ketiga masih oke. Tapi selanjutnya Mas Gibran 45 ya. Seperti sedang dalam tanda kutip kalau saya lihat ya, lagi membalaskan perlakuan terhadap Pak Prabowo, aku nampaknya gitu ya. Saya melihatnya gitu dan saya wajar. If I were him, aku akan melakukan yang sama juga barangkali ya. Karena kita tahu Pak Prabowo dipaksa untuk membocorkan rahasia negara, ya kan? Kan banyak tema-tema dalam pertahanannya nggak bisa dibuka. Dan Pak Prabowo saya kira sudah kasih isyarat yang luar biasa bahwa ada batas yang nggak bisa dibuka begitu. Masih digoreng juga seolah Pak Prabowo tidak siap. Dan saya kira Pak Gibran mau menunjukin bahwa ya Pak Prabowo itu bukan tidak siap, tapi karena memang rahasia negara. Saya mau buktikan bahwa kalian tidak siap. Kan begitu kan? Mas Gibran saya kira yang keempat ya, atau segmen keempat atau tiga keempat ya. Seperti menunjukkan kalian gak siap. Jangan kalian pikir kalian keren. Kita siap. Oke, saya kepada viewers ya, Anda mungkin, saya juga tidak fair gitu. Karena saya juga saya di kubu yang sama. Saya dan Budiman di kubu yang sama. Tapi kita mencoba untuk objektif. Ya, kita mencoba untuk objektif. Sudahlah, kita tahulah debat itu tidak akan banyak mempengaruhi pilihan ya. 01 tetap 03. Tidak banyak. Kuantitatif kecuali swing voters ya. Swing voters, 01 akan ngotor 01 terbaik, 03 terbaik. Pendukung 02 juga begitu. Pastinya. Debat itu sudah selesai. Yang sekarang yang berdebat adalah
para pendukung. Ya, betul. Tapi kita lihat ya, saya bukan apa, saya mencoba objektif ya. Di tengah situasi yang tuduhan, wah saya kehilangan kejernihan, kehilangan hati nurani, kehilangan nasihat. Segmen 1 saya bilang, yang paling menang Gibran tuh. Kan kita diminta visi misi dan what is your program. Sebenarnya sejak awal, sejak debat pertama kan, gitu. Iya, tapi kita lihat tadi malam, dua pasangan yang lain, tidak ngomong tentang program. Nyerang. Sejak pertama, kedua, ketiga, menggambarkan kondisi. Pertama saya kira memang gini. Ini yang menarik kan tadi malam. Yang tadi malam itu ada salah satu menteri Pak Jokowi. Ya. Sementara Mas Gibran banyak ditanya tentang performa kebijakan pemerintah Jokowi. Mas Gibran kan bukan jubirnya Pak Jokowi sebagai presiden. Dan lebih bukan menterinya. Secara struktural yang lebih pas menjadi juru bicara pemerintah Pak Jokowi tadi malam Pak Mahfud. Profesor Mahfud. He's part of the government. Masih. Iya dah, he's part of the government. Masih kan bahkan. Artinya sementara ditanyakan banyak sebagian ya. Mereka malah tidak terlalu tertarik menanyakan posisi Mas Gibran nanti kalau jadi Wapres. Terpilih. Tidak. Ya diserang yang malah diserang yang dikatakan pemerintahan Pak Jokowi, yang malah Mas Gibran bukan bagian dari pemerintahan itu. Tapi kan dia menyampaikan meneruskan ya. Nah, bahwa ada sisi meneruskan, menyempurnakan, yes. Ya kan? Betul, artinya kan yang ditanya harusnya nih pertanyaannya adalah Mas Gibran, Pak Prabowo kalau nanti terpilih akan meneruskan dan selalu mengatakan akan meneruskan. Ini kekurangannya dari Pak Jokowi misalnya begitu. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Itu kan nyaris tidak pernah ditanya. Ya ada. Tapi pertanyaan adalah akui bahwa Jokowi salah, akui bahwa Jokowi salah atau keliru. Yang nanya adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Nah, ini lucu. Makanya saya bilang, saya sepatutnya juga ini kayak debat Perdana Menteri melawan 2 juru bicara oposisi di Parlemen Inggris. Persis seperti itu. Iya. Persis seperti itu. Satu partai pendukung. Satu ketua partai pendukung, satu adalah menteri dari Pak Jokowi. Betul. Itu agak aneh. Jadi memang mirip debat di Parlemen Inggris sih. Ya. Tapi itu kan debat kepresidenan, debat dengan debat kepresidenan. Berbeda dengan debat Parlemen Inggris. Debat ala Amerika berbeda dengan debat ala Parlemen Inggris. Sama-sama Anglo-Saxon. Ya, tapi beda tradisinya. Debat kepresidenan dalam sistem presidensial dalam pemilihan itu heavy-nya lebih pada soal ke depan. Ya. Kalau debat antara Perdana Menteri dengan oposisi di parlemen itu adalah memang betul-betul debat antara Perdana Menteri dengan oposisi yang kenapa oposisi nyerang? Karena evaluasi masa lalu. Evaluasi masa lalu. Pas performance ya. Current performance yang sekarang. Pas. Karena anytime, kapanpun Perdana Menteri bisa dijatuhkan. Betul. Perdana Menteri bisa dijatuhkan. Sehingga selalu ada kesempatan tiap saat untuk menjatuhkan pemerintahan. Memecah belah koalisi pemerintahan parlementernya. Sehingga harus kubuktikan kalau perlu kubongkar borok-boroknya. Sehingga kemudian rasa percaya diri koalisi pemerintahnya berkurang. Harapannya kemudian sebagian menteri mundur sehingga kekurangan dukungan parlemen. Harapannya diganti. Segera. Itu kan parlemen kayak gitu. Jatuh bangunnya pemerintah parlemen. Itu yang Budiman lihat tadi malam. Iya. Sementara tadi malam debat kepresidenan. Debat kewapresan gitu ya. Yang mana sudah ada jadwal fix pergantian itu. Jadwal fix itu tidak terutama tentang apa yang sedang terjadi, tapi ke depan. Ini beda. Jadi berbeda sama sekali. Tadi malam itu debat seperti parlemen. Ya, Perdana Menteri melawan oposisi, begitu. Baik, kita Gibran banyak sekali disorot karena masalah adab, karena kita timur. Tapi sebelum itu kita ngomong konten. Maaf ya, saya agak serak. Budiman berbisik pun suara hatinya kedengaran. Masih. Ya, jadi kita lihat konten gitu ya. Kadang-kadang saya pikir apakah konten yang disampaikan sesuai dengan agenda ya, ngomong tentang renewable energy, tentang food estate dan sebagainya. Gibran sudah menyampaikan seperti yang dikehendaki. Saya kira menurut saya dari segi esensi debat, saya kira Mas Gibran, saya kebetulan kan bagian dari Dewan Pakar yang ngasih masukan pada isinya ya.
beberapa disampaikan, diartikulasikan, disampaikan dengan bagus apa yang menjadi rekomendasi kita dari Dewan Pakar. Tapi karena waktu terbatas tentu saja dia memilih mana-mana yang perlu disorot begitu, di highlight. Ya. Saya kira dari segi esensi Mas Gibran udah oke. Kemudian pada bagian-bagian terakhir Mas Gibran lagi mau main sensasi kira-kira begitu ya. Nah, dengan jok-joknya segala macam yang tadi disebut sebagai tidak beradab, agak menarik ya. Bahwa orang yang kemarin membenarkan cara Pak Anies dan Pak Ganjar melecehkan Pak Prabowo, hari ini crying for help, menangis minta pertolongan untuk ditolong Pak Mahfud, untuk ditolong Caimin. Jadi saya pikir ya seperti saya katakan tadi, Mas Gibran nampaknya kalau boleh saya rangkap, kalau saya semuda dia, usia dia 36 tahun, dia kalau masih muda lah ya, saya menangkap sih ada rasa pertama ya satu membela karena pemberitaan bapaknya juga dia harus jelasin. Kedua membela orang yang mempercayai dia untuk sebagai cawapresnya, yang pada debat sebelumnya diperlakukan, dihinakan gitu, dihinakan, disebut tidak siap debat. Kalau kita lihat ya, apanya triumphalis gitu lah. Anies, Ganjar tuh kalau ketika konferensi pers menunjukkan gue yang menang nih, dia bukan siapa-siapa, dia nggak siap debat. Nampaknya ini dibalik oleh Mas Gibran. Ada yang bilang pada debat ketiga Pak Prabowo dikeroyok 2. Kalau sekarang Gibran menyerang 2. Oh iya, kira-kira gitu. Iya. Wah, saya baca yang komentar netizen tuh lucu-lucu dan keren-keren gitu. Oh iya. Iya, semua pokoknya. Netizen kita bagus kok dalam hal membuat apa. Dan ternyata tidak seperti kata orang ya. Kita lihat dari CNBC, dari beberapa ini. Itu menarik. Ya, bahwa secara kontekstual Gibran dianggap lebih baik dari Prof Mahfud dan Caimin. Ya bukan karena lepaskan masalah adab ya. Saya kira memang saya nggak tahu ya. Saya dapat kesan nih, bro. Saya juga dapat bocoran dari orang di 03 dari 01. Di 03 itu memang kata orang yang bantu 03 nih, kita kekurangan expert katanya di 03. Pengakuan dari mereka sendiri. Di 01 ekspornya lebih banyak. Gitu. Cuma memang lapangannya kurang seperti 03. Gitu. Yang paling lengkap katanya sih kita. Katanya. Tidak merupakan justifikasi agar 0103 bergabung dia. Oh enggak. Ya, saya lompat. Mungkin nggak kalau ada putaran kedua, one of 1 atau 3 itu masuk ke putaran kedua, mereka akan bersatu. Elitnya mungkin iya. Tapi masanya not akar rumput. Tidak akar rumput. Kenapa? Sejarahnya panjang. Sejarahnya seperti saya pernah katakan, elit politik selalu punya ruang untuk bermanuver. Itu terjadi di segala bangsa. Tapi pengikut punya rasa, punya karsa dan punya asanya sendiri. Ya. Punya rasa, punya kehendak dan punya harapannya sendiri. Yang mana itu saya lihat itu seperti minyak dan air. Contoh deh ada satu partai pendukung satu pasangan calon. PDIP PKS? Ya susah. Itu susah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin bersatu. Agak susah. Secara ideologis. Sebenarnya persatuan secara ideologis mungkin saja. Tapi ini bukan secara ideologis, ini dalam kubu yang bertentangan kira-kira gitu. Saya ambil contoh ada salah satu paslon, saya nggak perlu sebut, yang jelas bukan paslon 2. Ada satu partai yang mendukung ini, elitnya mendukung pasangan ini. Tapi saya tahu betul akar rumputnya tidak. Di akar rumputnya tidak. Jadi satu partai cukup terkenal mendukung paslon tertentu, elitnya iya, tapi akar rumputnya tidak. Saya tahu betul itu di lapangan, karena saya temu di lapangan, saya ketemu dengan mereka. Ya. Agak susah gitu. Ya. Kita tahu yang solid itu, yang satu komando itu barangkali cuma PKS kalau kita harus buka-bukaan ya. Harus diakui bisa jadi kayak gitu. Iya. Lain dari itu barangkali ke bawahnya ada yang cair sekali ya Pak Budi. Cair ada yang cair, ada cair. Kalau kita lihat persentase suara ya sebenarnya yang paling kuat sebenarnya PDI sama Gerindra tentu saja. Sama PKS. PDI Perjuangan, Gerindra, PKS. Menurut saya dua partai ini memang tradisinya menurut saya
beyond electoralism ya, bukan sekedar menjadi organisasi peserta pemilu, tapi ada value di tiga partai ini, ya. Tapi kalau kita ngomong PDIP, saya dengar juga sudah banyak mulai, kan di PDIP itu ada yang memang fans ke Soekarno gitu, terutama Bu Mega, Puan, tapi ada juga yang tidak ya. Ada juga yang ke Pak Jokowi sebenarnya. Oh, ada. Memilih PDIP, ingat ya efek ekor jas ya. Ekor jas, ya, ada dulu, saya kira. Saya kira itu juga banyak terjadi. Kenapa sekarang nih survei yang terbaru dari indikator di basis terkuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah bahkan sudah melampaui pendukung 02 ini. Sudah melampaui, kalau juga tidak keliru 2%. Dan menurut saya migrasi dari orang yang merasa bahwa ya mereka pencinta Soekarno, pencinta Bu Mega, dan sekarang mencintai Pak Jokowi. Bagi mereka itu satu kontinuum saja, satu kontinuitas saja. Dan ketika disuruh berhenti, dialihkan ke Pak Ganjar, rupa-rupanya nggak ketangkap rasanya. Nggak ketangkap rasanya. Ini masalah rasa ya. Masalah rasa ya. Jadi gini, bro. Jadi menurut saya sebaik apapun satu hal untuk ditiru dan sebaik apapun satu hal untuk meniru yang baik tidak akan pernah sama. Kecelakaan atau sebuah malapetaka bagi identitas politik, bukan politik identitas ya, itu identitas politik untuk karakter politik itu bermasalah jika kita ingin mencoba meniru hal yang baik. Meniru hal yang baik dan dalam politik demokrasi itu salah. Yang bisa kamu lakukan adalah meneruskan hal yang baik. Meneruskan hal yang baik. Jika kamu meniru hal yang baik, salah. Baik yang meskipun yang ditiru itu sangat baik, dan meskipun yang meniru itu sangat baik, peniruan dalam politik demokrasi, dalam politik one person one vote itu salah. Karena setiap 5 tahun selera orang berubah. Dan dunia berubah. Pastinya, dunia pasti berubah. Selera pun berubah. Ya, selera pun berubah. Jadi peniruan itu salah, pengulangan itu salah. Kamu hanya bisa meneruskan, tidak mengulangi. Seperti sebagaimana meskipun kamu juara 1 di kelas 6 SD, kamu tetap harus naik ke kelas 1 SMP. Kamu tidak boleh meniru menjadi kelas 6 SD lagi pelajarannya, hanya agar bisa juara 1. Jadi juara 1 tahun kedua di kelas yang sama, nggak menjelaskan apa-apa. Nggak ada proses pematangan. Dan menurut saya identifikasi karena Pak Jokowi baik kita tiru dia, itu salah. Pak Jokowi tidak butuh ditiru. Pak Jokowi butuh diteruskan. Dan inilah yang terjadi sekarang ya. Ya, ini yang terjadi. Persaingannya. Saya sudah ingatkan itu di PDI Perjuangan sejak lama. Sebelum keluar? Oh iya, jauh. 3 tahun sebelumnya. Saya sudah katakan, jangan pernah ada penerimaan pada Pak Jokowi. Bukan karena Pak Jokowi jelek. Kita meniru hal yang baik dalam politik yang musiman, nggak bisa. Peniruannya mungkin hanya butuh 1 generasi lagi. 1 generasi mungkin bisa ditiru, didaur ulang. 1 generasi. Tapi kalau cuma 5 tahun, 1 periode enggak. Terlalu cepat. Orang udah bosen. Orang harus cari cara baru. Mas Budi kan cukup lama di sana ya, di PDIP ya. Dan kita ingat dulu ya, awal-awalnya Pak Jokowi itu sebagai orang Jawa memberikan simbol-simbol akan arahnya kemana. Ingat dia bilang, saya pemimpin yang ke depan, pengganti saya itu harus yang berambut putih, yang banyak berkerut. Kan kita tahu, orang semua tahu bahwa dia adalah mengelus-elus Ganjar untuk sebagai pengganti dia. Tapi akhirnya orang melihat bahwa semakin jauh dari Ganjar dan semakin dekat ke Prabowo. Di mana ya proses perpindahan hati seorang Pak Jokowi? Kalau saya melihat, saya nggak mau coba sok tahu. Saya kira juga Pak Jokowi mulai melakukan refleksi ya. Menurut saya, jika saya ditiru, pasti akan menimbulkan rasa risih pada diri saya. Itu trademarkku. Itu nilai jualku. Legasiku. Itu legasiku. Pasti secara eksistensi gak bisa kamu menirunya. Kamu harus jadi lebih baik gitu. Menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ingin penerusnya lebih baik dari dirinya. Atau lebih tepat, lebih relevan. Saya pikir Pak Jokowi dalam posisi itu ya. Ditiru itu gak asik loh.
Ditiru itu bagi orang punya visi, ditiru itu nggak menyenangkan. Tapi kalau diteruskan ide-idenya, ya, dia suka. Diteruskan suka. Ya, ya. Karena kau yang bisa menjelaskan sampai 6 karena keterbatasan waktu. Ya. Kau teruskan lah. Finish it. Finish it. Dan artinya dia nggak melihat bahwa Ganjar akan meneruskan. Karena saya melihat ada wawancara dengan Najwa Shihab yang dia bilang menunggu aktor Ganjar gitu. Ya, kemudian Ganjar waktu itu sempat mengkritik-kritik sedikit ya. Walaupun akhirnya mepet lagi ke Pak Jokowi, ya, dia ikut belusukan. Itu juga kemudian menjadi, itu juga kemudian apa ya, menjadi blunder juga. Kan ketika diputuskan menyerang turun. Rating. Ketika diputuskan balik turun juga tidak mengangkat. Tidak mengangkat. Itu seperti kamu tenggelam ke lumpur pasir. Ya. Semakin tenggelam, semakin kamu berusaha melawannya, makin kesedot. Ya. Nah, jadi di sini ya kalau sejak awal punya karakter tersendiri, kalau sejak awal aku tidak mau jadi peniru siapapun, misalnya sejak awal, Anda akan punya karakter. Pasti kamu akan menemukan umatmu sendiri. Umatmu sendiri, betul. Kamu akan punya followersmu sendiri. Ya. Saya sebagai aktivis, sebagai anak muda, sebagai remaja dulu, sangat ingin meniru Bung Karno. Idola saya, guru saya Bung Karno, idola saya Bung Karno. Saya ingin meniru Bung Karno. Saya pernah baca biografinya bahkan. Bung Karno pertama kali nyium cewek, 14 tahun. Saat saya usia 14 tahun, saya berpikir gimana bisa nyium cewek persis seperti Bung Karno, 14 tahun nyium cewek. Dan ketika di umur 15 tahun, saya tidak kunjung bisa nyium cewek. Oh, saya gagal menjadi penirunya. Umur 15 tahun saya sudah sadar, saya gak bisa menjadi peniru dia. Artinya gini, gak bisa, kamu harus punya karakter sendiri. Ya. Ketiadaan karakter ini yang menurut saya bermasalah. Menurut saya bermasalah. Dan ketiga gini, bro, saya mempelajari PNI itu kan sejak SD. Saya kelas 3 SMP aja pernah bikin paper tentang PNI. Kelas 3 SMP. Saya pernah mereview bukunya Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin tentang PNI dan kepolitikannya. Kelas 3 SMP. Saya bikin paper 50 halaman. Saya pelajari gerakan Soekarnois nih. Selalu membutuhkan pemimpin karismatik. Ya. Awalnya Bung Karno, kemudian Bu Mega, kemudian Pak Jokowi. Pernah pada suatu masa PDI di zaman Pak Suryadi itu bagus. Secara pemilu ya di zaman Orde Baru. Dengan pendekatannya lebih teknokratis. Pak Suryadi, dulu ada Pak Laksamana Soekardi, bisa direkrut begitu ya. Sugeng Saryadi yang tokoh HMI, banyak tokoh-tokoh teknokratis gabung ke PD zaman Suryadi. Yet ketika ada Ibu Mega muncul, maknanya kami Ibu Mega. Karena memang tradisi masa kaum nasionalis Soekarnois selalu membutuhkan pemimpin karismatik. Dulu oleh Bung Karno diasuhnya, kemudian pada periode tertentu oleh pemimpin-pemimpin biasa saja, tanda kutip, muncul Bu Mega, sedot ke Bu Mega kan. Bu Mega belum habis, belum sunset, sudah mulai muncul Jokowi. Dan masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Bung Karno perlawanan terhadap kolonialisme dan ya proklamator. Bu Mega perlawanannya pada Orde Baru. Pak Jokowi dengan karakter walk the talk, melaksanakan apa yang dikatakannya. Ya. Masing-masing punya karakter, masing-masing menjadi pembeda bagi zamannya. Masing-masing menjadi antitesa bagi zamannya. Bung Karno antitesa pada kolonialisme, Bu Mega antitesa kepada Orde Baru. Pak Jokowi antitesa kepada pemimpin yang sedar ngomong saja. Masing-masing antitesa. Oke. Nah, PDI butuh pemimpin penerus Pak Jokowi yang bisa menjadi antitesa. Atau minimal punya pembeda. Tapi kalau sejak awal sudah mengproklamasikan menjadi peniru, ya sudah gagal di awal. Yang banyak dibicarakan orang ya, termasuk kemungkinan kenapa Pak Jokowi akhirnya tidak merasa nyaman adalah istilah dari Bu Mega, petugas partai. Yang orang pikir, wah kalau Pak Jokowi masih ada perlawanannya tuh. Ngangguk-ngangguk tapi ya gimana. Tapi kalau Ganjar kan kayaknya memang waktu di Rosida nyebut akan ada aktor Ganjar,
dua hal yang dilakukan. Saya pikir pertama dia menunjukkan bahwa dia mencoba sedikit menyenggol Pak Jokowi. Yang kedua dia mengatakan bahwa dia aktor. Kalau aktor di belakang ada sutradara dong. Dia bilang gitu ya, saya nggak ikuti soalnya. Iya, itu cukup viral tuh. Gini, soal petugas partai. Itu hanya mungkin bisa dibicarakan dalam konsumsi internal. Setuju. Ya dong, hubungan antara pimpinan dengan kadernya, hubungan antara ya pimpinan di level semuanya pada kadernya, ya itu internal. Itu kosakata di internal. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar, tidak boleh. Gitu. Ya, jadi ini soal logika politik, menurut saya logika politik dan etika politik. Lagi pula kita ini satu negara yang menyepakati tidak ada namanya partai pelopor. Ya semua partai setara begitu ya. Di dalam kompetisi demokrasi yang bisa menang, bisa kalah. Tantangan kita kan di situ. Kita sudah memilih sistem ini kan. Ya, di mana semua partai setara untuk bisa mengabdi ke negara. Jadi negara adalah entitas yang terlepas dari partai. Dia tidak menjadi kepala negara, artinya udah pindah. Petugas tidak lagi di partainya kan mestinya ya. Sebagai kader partai nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi begitu dia memimpin, mestinya memimpin untuk semua rakyatnya. Hubungannya dengan partai itu harus diletakkan dalam hubungan internal. Harus disampaikan dalam hubungan internal, dalam komunikasi internal. Yang bahkan tidak boleh disorot di media publik. Betul. Tidak boleh. Pertemuan tertutup, kamu kader partai, kamu tugas partai. Tugasmu ini. Tugasmu ini sebagai presiden, tugasmu ini sebagai gubernur, tugasmu ini sebagai wali kota. Yang sudah dicalonkan oleh partai. Boleh. Itu harus di ruang tertutup. Boleh. Mau ruang pertemuan besar tapi tertutup. Boleh. Tapi kan terbuka memang agak memang secara ketatanegaraan bermasalah. Secara ketatanegaraan. Karena itu tidak ada dalam konstitusi Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, kita balik ke debat tadi malam ya. Jadi saya pun begitu masuk segmen 4 di mana saling bertanya, waduh, gitu ya. Tapi banyak orang mempertanyakan ini masalah adab nih. Walaupun ada juga yang ngebela nih, ya karena ada yang mengatakan bahwa tahun 2024 itu adalah tahun peralihan kepemimpinan ke tongkatnya udah mulai digeser ke anak muda. Ya, ada yang mengatakan, dan yang membela banyak juga nih. Ya begitulah adabnya anak muda. Walaupun kita kan saya tua 60 ya gitu. Aduh, saya banyak menarik nafas tuh. Walaupun mencoba, iya ya anak saya aja kadang-kadang cara ngomongnya lain. Kalau ngomong kadang-kadang ada yang ponakan merasa kakinya diangkat gitu. Gitu ya? Iya. Jadi kita nih kadang-kadang saya pernah bikin tulisan konten tentang memandang perubahan zaman dari sudut orang tua gitu kan. Saya kan orang tua, saya udah 60. Jadi banyak kaget-kaget tuh, Bud. Jadi saya itu ya mencoba, ini ya barangkali memang dunia sudah berubah gitu. Bagaimana Budiman? Ada dua cara menyatakan ini. Satu pernyataan positif, satu pernyataan normatif. Pernyataan positif ya, itulah bagaimana dunia bergerak. Itulah. Kalau kita tahu dulu sebelum 1999 mengkritik itu tabu. Mengkritik pemerintah itu tabu. Membayangkan kepemimpinan di luar Pak Harto itu kekurang ajaran. Kita nyebut Pak Harto aja ngeliat kiri kanan. Iya, kekurang ajaran. Iya, betul. Ya. Bukan kita ngeliat kiri kanan karena masih ditangkap. Kita sudah menjadi sensor bagi diri kita sendiri. Ya, saking takutnya. Saya pikir apa yang dipersepsikan oleh generasi tua terhadap penampilan Gibran juga salah satunya ya itu kebelum siapan. Sementara kalau kita lihat komunikasi di media sosial sangat luar biasa setaranya. Itu secara positif nggak bisa dihindari. Secara normatif mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana itu kita bisa lakukan secara bertahap, secara gradual. Walaupun agak susah di era lompatan informasi yang tidak sempat membuat kita merenung. Ya. Dulu
sebelum era media sosial, sebelum era digital berkembang, proses menyelesaikan sebuah masalah itu adalah belajar sendiri. Yeah. Itu sebuah proses belajar. Gagal, berhasil itu proses belajar. Hari ini kita ada masalah apapun cepat selesai. Yeah. Setiap masalah apapun cepat selesai. Kita nggak sempat menikmati prosesnya, merenungkan prosesnya. Udah berubah dia. Apa ya? Proses mencari informasi, proses mencari referensi, proses kemudian menyelesaikan soal-soal sehari-hari, beli makan, proses belajar, apapun. Kita nggak lihat. Dengan ChatGPT bro, Helmi. Yeah. Dengan ChatGPT. In a second. Saya pernah beberapa waktu lalu diskusi di IP, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tentang energi terbarukan, transisi menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau berkeadilan, kira-kira gitu. Sudah tahu, sudah kita siapkan slide-nya. Aku iseng sebelum naik panggung, aku bertanya ChatGPT tentang ini, apa yang seharusnya itu. Langsung beberapa kali dia, apa yang aku buat hampir sama sih dengan ini. Oke, aku masih bisa ngimbangi berarti. Tapi kemudian saya berpikir, jika setiap orang akhirnya akan seperti itu, yang tersisa pada diri kita apa? Pada manusia. Ya kan? Empati, keberpihakan. Nah, saya pikir kita memang butuh pelajaran filosofis di era sekarang ini. Termasuk etika, termasuk estetika, termasuk logika. Nah, mungkin membicarakan etika, kalau tadi ada persoalan-persoalan adab, etika, sekarang civility, itu kan persoalan-persoalan filosofis. Hari ini kalau kita ngomong etika dalam kerangka sekedar budaya saja, etika dan etiket sopan santun nggak akan terlalu berbunyi di anak muda. Jangan langsung diajak ke sana, langsung kita temani mereka berbicara filsafat. Ada etika di situ, tapi ada logikanya juga. Bangsa kita ini udah kebanyakan etika. Bangsa kita ini sudah surplus etika. Generasi muda udah merasa kita ada surplus etika tapi nggak logis-logis. Di tua ya, di generasi tua. Generasi tua itu surplus, bangsa ini tersurplus etika, tapi defisit logika. Anak milenial dan Z ini udah yang logis-logis aja deh. Yang logis-logis aja deh. Lu nggak bisa jawab kan? Ya udah, lu nggak bisa jawab. Jangan dianggap receh gitu. Jangan dianggap receh. Ngomong aja ngaku nggak bisa jawab. Itu lebih mereka hargain ya? Oh, lebih mereka hargain. Itu di kalangan generasi milenial yang paling lead sama Z. Yang logis-logis aja deh. Ngomong etika, udah kita kebanyakan etika. Itu alam berpikir mereka seperti itu. Kebetulan saya sering ngomong dengan mereka. Jadi kalau kemudian nawarin sama anak-anak muda itu ngomong yang sopan dong, yang adab, yang beradab dong itu. Oke, nggak apa-apa sampaikan. Tapi menurut saya generasi yang lebih tua juga harus menunjukkan kearifan. Bukan kearifan. Oke, saya nggak ngomong itu. Selesaikan dulu PR kita sebagai sebuah generasi. Apa sih PR kita? Kita ini terlalu banyak minta orang beretika, tapi kurang kita ngelatih kita berlogika. Kita generasi generasi boomer, itu baik mengabaikan logika kok dalam banyak urusan. Kita buktikan dulu bahwa kita logis, baru kita bisa ngomong etis. Saya juga suka ngomong etika sama anak muda. Tapi saya tidak pernah jadikan etika sebagai persoalan di depan. Saya ajak mereka untuk berpikir masuk akal dulu. Baru bisa nyambung kita ngomong etika. Kalau kita taruh etika di depan, lo mau menjadi ini sih, senioritas banget sih. Tapi kalau ngomong logika orang masih bisa nerima kok. Saya banyak diserang Budiman karena saya banyak membuat konten-konten attitude nomor 1, attitude nomor 1. Ya, saya mencoba merenung tadi malamnya. Saya nggak lama ya ngobrol sama istri saya setelah itu. Waduh, mestinya dia nggak harus membegitu-begitukan Pak Mahfud. Asik kok. Tapi saya mencoba apa yang terjadi ya. Jadi menurut saya ada satu juga adab yang lo harus lakukan. Kalau lo merasa salah, minta maaf. Oh ya, dan dia sudah lakukan. Dan Gibran sudah lakukan. Sudah lakukan. Itu sudah lakukan. Langsung kok. Jadi nggak nunggu selesai debat tuh. Ya saya mau minta maaf Prof Mahfud. Dia cium tangan semua orang. Itu adab saya pikir. Dia bilang dia begitu ya karena dia anak muda. Nomor 2, this is a show. This is a show. Dia tahu bahwa yang nanti akan berpengaruh itu adalah penonton TV. Penonton TV mungkin tidak terlalu banyak, Mas Budi. Yang banyak itu nanti medsos yang dipotong-potong gitu. Dan apa yang terjadi yang paling viral semuanya rata-rata Gibran tuh. Tahu trending topik pernah nomor 1? Naruto. Naruto ya. Gak masuk akal bener gitu loh.
nggak pernah ngomong Naruto, hanya karena dia jaket Naruto, itulah tapi spot-spotnya anak-anak muda ya. Jadi itu yang kita harus oh iya kita belajar juga. Saya lupa kalimat persisnya. Kalimatnya Khalil Gibran tentang anak. Ya. Saya lupa. Anakmu adalah bukan anakmu. Iya, terus kemudian seperti anak panah. Ya. Saya kira bukan cuma ketika anak panah lepas ya diserahkan aja lah. Kita nggak bisa kontrol anak panah itu. Saya kira informasi juga seperti itu. Informasi tentang bagaimana simbol-simbol pakaian kemudian dipotong-potong menjadi Naruto segala macam. Jadi ini saya pernah nge-tweet soal ini juga. Tapi ini soal mimpi. Mimpi itu kan kepingan campuran dari pengalaman hidup kita. Tiba nyambung, nggak nyambung. Yang sudah lama nggak nyambung, tiba-tiba nyambung dalam dunia mimpi bikin narasi sendiri. Saya kira dunia komunikasi hari ini tiba-tiba nggak pernah ngomong Naruto jadi Naruto hanya karena pakai mirip Naruto. Jadi informasi berkembang ini sekarang di era media sosial adalah orang mencari kesamaan logikanya antara fenomena ini dan fenomena ini, ketemu simbolnya ini, nyambung aja. Selalu ada penjelasan untuk apapun. Setuju. Itu kemudian ketika bisa dijelaskan oleh apapun, maka ya bisa ditafsirkan jadi apapun. Dan selalu ada alasannya. Dan alasannya bisa sangat ilmiah. Kenapa pakaian tertentu dianggap Naruto? Yang jelas Naruto pakaian seperti itu. Entah soal apapun lagi. Semua gimmick ya. Ya, jadi ini kita harus kontrol. Hari ini kita manusia harus kontrol. Betul. Dan yang menarik kemarin juga saya angkat topik gitu ya dengan Prof Mahfud MD gitu yang mengatakan bahwa ya dia tahu bahwa dia bilang kan Gibran membuat gimmick, ya saya punya gimmick juga dong gitu. Dan saya lihat tuh dia cium tangan Gibran habis itu dicipik lagi dan Pak Mahfud ya membisikkan sesuatu. Dan lucu ya di press con terakhir itu Pak Mahfud juga menyebut nama Pak Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada dia. Jadi menurut saya sih antara mereka berdua itu udah selesai lah ya. Saya kira gak ada masalah. Saya kira juga that's just a show. Ya, that's a show. Show yang menurut saya juga ini ngajarin kita banyak hal. Debat-debat ini ngajarin kita banyak hal. Dan saya pikir menurut Mas Gibran dalam forum ini sebenarnya juga selain mewakili anak muda juga lagi ngasih wake up call bagi generasi yang lebih tua. Ya. Dunia sudah berubah. Setuju. Itu menurut saya lebih daripada sekedar tampil cawapres ya penting juga. Kalau saya melihat dunia sudah berubah. Sementara banyak orang-orang tua seperti saya masih tergagap-gagap gitu melihat bahwa dunia sudah berubah. Iya, itu ya. Oh ya. Itu yang saya coba lakukan dengan anak saya. Saya sering dialog. Anak saya usia 17 tahun. Saya coba memahami cara berpikirnya. Makanya saya pernah ngajukan pertanyaan random ke mereka. Ke Twitter sih, di Twitter. Mana yang lebih penting kalau disuruh memilih, hanya boleh milih satu? Menjadi konsisten atau menjadi relevan? Relevan. Tapi banyak yang memilih konsisten. Mungkin Budi saya nggak bermaksud menyindir seseorang ya yang Anda kenal. Wah, saya dari dulu tidak berubah. Tapi dia lupa kalau dunia sudah berubah. Karena konsisten itu hanya relevan dalam diam. Relevan dalam diam. That's konsisten. Tapi kalau ininya kalau relevan, konsisten pada gerak. Ya, relevan. Tantangan kita udah relevan. Saya kalau ditanya, apakah Budiman berubah? Ya berubah dong. Apa sekarang udah berubah? Dong. Dari 25 tahun lalu, berubah dong. Kalau nggak berubah, makanya saya sering bilang, Budiman kan ikon demokrasi, kenapa mendukung Pak Prabowo? Siapa? Nggak ada SK-nya untuk saya untuk jadi ikon. Nggak ada SK-nya saya jadi ikon. Saya nggak dapat fasilitas apapun jadi ikon. Kenapa kamu mengatakan jadi ikon? Kedua, kalian kan hanya menempatkan saya seolah seperti lukisan ditaruh di kaca, ditaruh di kamar berdebu. Kamarnya menjadi makin kotor, saya tetap menjadi lukisan. Dan tidak bermanfaat apa-apa. Tidak bermanfaat apa. Ya saya pecahkan kaca itu. Lebih baik saya jadi sapu. Saya lebih baik jadi sapu yang harganya pasti lebih murah dari lukisan itu. Tapi lebih berguna, bisa membersihkan ruangannya. Meskipun harus berdebu. Nggak dilindungi kaca. Ya dong. Saya ketika ada orang mengatakan gitu, Mas Budiman ini kan siapa? Saya nggak mau jadi ikon. Dan nggak ada SK saya ngangkat saya jadi ikon. Saya ini lahir untuk bergerak. Bukan untuk jadi pajangan.
Ya saya pecahkan kaca itu. Saya lebih baik jadi sapu yang lebih murah. Itulah relevan. Itu juga kah yang dirasakan oleh Marwar Sirait? Bisa jadi. Saya nggak tahu ya, tapi belum pernah ketemu. Belum. Saya nggak mau jadi juru bicara mungkin apa perlu dipanggil oleh Bro Helmi sebagai sana merah. Loh, kita tetap merah loh. Saya pernah katakan, meskipun saya dipecat dari PDI Perjuangan, yang terhapus hanyalah catatan administratifnya. Tapi nilai-nilai Bung Karno ya tetap dari SD saya. Itu tidak akan pernah bisa berubah. Oh iya, karena kakek saya pernah pesan, sebagai orang Islam kamu harus ikut Nabi Muhammad. Sebagai orang Indonesia kamu harus ikut Bung Karno. Meskipun kakek saya Golkar karena kepala desa. Oh iya, gue jadi lupa. Budiman Sujatmiko dipecat setelah saya wawancarain dalam Kopdar PSI. Iya, betul. Saya wawancarain Gibran. Kemudian iya. Setelah PSI. Iya, di Wahid ya. Bertiga. Habis itu dipecat brother gue gitu. Dan saya wawancarin Gibran itu tetap diulang-ulang sampai sekarang. Waduh, ada konteks saya ngomong apa ditempelin apa Anies gitu. Jadi itulah kenakalan para netizen sekarang ya. Itu boleh disebut kenakalan, tapi mereka atau kreativitas malah ya, kejahilan ya. Kenakalan, kreativitas, kejahilan, you name it, apapun kamu kasih nama. Yang harus kita pahami logikanya. Iya. Bahwa setiap kata itu sama seperti setiap anak. Dia bisa liar bermain kemana-mana. Begitu dilepas. Setiap simbol dulu tidak. Tapi dengan adanya media sosial, setiap kata itu sama seperti manusia. Punya jiwanya sendiri. Yeah. We cannot control kadang-kadang. Ya. Di era sekarang. Sekarang. Bukan cuma kata. Gestur ya. Ya. Bayangkan ya. Kita dipaksa untuk menjadi manusia yang rasional dari hari ke hari. Dan kita harus dipaksa untuk menjadi manusia yang mawas diri dari hari ke hari. Dan ada orang yang demikian jahil berkreasi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijahilin. Ada orang yang mengkritik tentang apa, ada kontestan yang di feeding gitu. Ada alat ditaruh di belakang. Ya. Segitunya gitu kan. Segitunya. Teknologi ini memang teknologi informasi memang bisa jadi kecenderungan totalitarian. Memang bukan karena oleh satu orang yang totaliter, tapi cara bekerjanya teknologi itu bisa totaliter. Oke. Wow, udah 41 menit. Jadi mungkin ada lagi yang ingin Pak Budiman sampaikan? Yang saya ingin sampaikan sederhana saja. Pilpres besok ini bukan tentang Prabowo melawan Anies melawan Ganjar. Ini adalah tentang Indonesia yang lagi mau naik kelas atau mau masuk ruangan tapi dihalang-halangin. Karena kita bisa berprestasi kalau bisa masuk ruangan itu, masuk pertandingan itu. Kita nggak boleh ikut pertandingan. Pacuan menjadi negara maju. Simply nggak boleh. Karena kita, udahlah Indonesia sudah kaya. Sumber daya alamnya sudah kaya. Lo jangan minta juga penduduk lo jadi pinter. Bahaya kalau lo pinter, udah kaya, pinter. Kita yang cuma modal punya penduduk pinter tapi nggak kaya raya alam kita, nanti dapat apa? Ente sudah kaya raya tanah airnya, minta pinter pula penduduknya. Nanti kau bisa jadi kekuatan dunia dong. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Ada pihak asing yang berperan? Itu natural. Karena bagaimanapun Indonesia akan menjadi ancaman ya. Oh iya. Apalagi 2045 udah klaim akan top 4. Bukan klaim lah itu. Bukan itu. Research dari banyak lembaga dari Boston dari ancaman. Bagi saya that's natural. Natural aja kalau ada orang ada namanya barrier to entry. Udah kita udah makan gini, nggak usah ada pemain baru deh. Nanti ngurang-ngurangin jatah kita kan gitu kira-kira kan. Termasuk kita disuruh ribut untuk hal yang nggak penting ya Bud ya? Disuruh ribut untuk hal penting. Azan diributin. Apapun wayang diributin. Agar kita tidak mikir hal yang esensial. Kita disuruh ribut hal yang sensasional. Agar tidak meributkan hal yang lebih esensial. Supaya kita nggak eksis. Jadi itu aja. Bagaimana kita mau capai 2045 negara dengan kekuatan ekonomi keempat di dunia tanpa
perbaikan SDM. Kritik kita terhadap SDM adalah IQ kita rendah sekali ya. 78,4 atau berapa itu? Singapura 105. Kita terendah di ASEAN. Kenapa? Karena stunting. Saya bukan apa-apa, tidak mengarah-arahkan. Mari kita dukung ya paslon manapun yang mengatasin stunting. Dan mengatasin ya memberikan asupan gizi untuk ibu dari menyusui. Dari ibu-ibu yang sehat. Menyusui. Bayi. Sehat, berbahagia, tenang, hidupnya nggak mikir apa-apa. Membawa ketenangan pada si bayi kan, pada si janin. Betul. Gitu. Bagi saya itu lebih penting dari persepsi apapun yang diberikan orang pada saya. Apalagi nyuruh saya jadi lukisan, dilindungi kaca, di ruang berdebu. Pecahkan lukisan itu, kaca itu, saya jadi sapu. Walaupun murah harganya, walaupun dan berdebu. Saya suka sekali metafor ini. Keren Pak Budi. Oke, makasih. Jadi saya juga menjawab nitip ya, karena ini kita diskusi. Jadi bukan karena Budiman adalah sahabat saya, walaupun jarang bertemu, tapi dia selalu kalau saya WA langsung jawab tuh, nggak kayak yang lain. That's Budiman. Jadi saya pun dikritik umur 60 kok baru masuk partai, milih partai bocil lagi, karena saya punya purpose dalam hidup saya. I'm enough already, saya udah cukup. Yes. Kalau saya lihat dulu saya anak pedagang kaki lima dan I'm becoming like this, waktunya untuk saya time to share. Waktu berpikir, dan saya memilih untuk menjadi mentor bagi anak muda. Anda boleh katain anak muda itu kacau atau apa gitu, pikirannya aneh, tidak sopan, tapi itulah fakta. Tapi kalau Anda kalau kita merasa bahwa dunia akan makin buruk ya, dengan nanti anak muda menjadi pemimpin di masa depan, kita pasti salah dong. Salah. Pasti salah. Salah. Kan? Pasti kalau ada mesin waktu ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita datang ke sini, pasti akan juga jantungan langsung. Kok dewa ada di mana-mana? Kok Tuhan ada di mana-mana? Anda kebayang nggak? Orang sakti semuanya ada. Jakarta Bandung cuma 30 menit. Ya, jadi itu nggak akan pernah kebayang. Nggak kebayang. Nggak pernah kebayang. 50 tahun lagi perjalanan ke Mars itu kayak biasa aja. Iya, seperti dilakukan oleh SpaceX ya. New York, Shanghai, only in 25 minutes. Jadi menurut saya, jangan. Ayo mari kita, Anda tidak percaya anak muda, sama saja Anda tidak percaya dengan anak Anda di rumah. Yang mindsetnya beda, bahasanya anak jaksel. Jangan menghakimi masa depan. Jangan menghakimi masa depan. Jangan menghakimin pilihan orang lain. Seolah-olah pilihanmu paling benar, kalau orang milih yang berbeda dengan kamu itu salah. Amoral. Ya, mari kita nikmatin. Ya, saya selalu mengatakan pemilu datang 5 tahun sekali, persahabatan setiap hari. Setiap hari. Oke. Jangan kehilangan. Ya, mari kita nikmatin, mari kita beserta enjoy the moment, itu kata Coach Justin. Kita ketemu lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, masih sukses. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.